Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Summa ila arwahi azwaji tahirat ummatil mu'minin wa ahli bait sayyidil tahirin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin minal amilin wa awliya wa syuhada wa salihin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Summa fataha lana laman awal jami' wa ma'azamna wa maqasadna wa madawna wa ma'alanna wa ma'asarna min umur dunya wal akhirah summa fataha min wabihi jami'ul hadirin wal hadirat hadil majlis al mubarak minal aba wal ummahat wa subyan wa fatayat khassah summa fataha min wabihi kullu man musharikna fi hadil khairat farad dunya wal akhirah amma summa fataha min wabihi abauna wa rijaluna syuyukhuna wa bawna salihun Allahumma nafsilnatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa aqwalana fi aqwalihim wa aqlana fi aqwalihim واجتماعنا في اجتماعهم ودعوتنا في دعوتهم وهمتنا في همتهم خصوصا إلى رب أرواحنا سيدنا الحبيب حسن بن بحر المالكي وسيد الوالد السقاف والأستاذ محمد علي سلمان بكي هج محمد علي سلمان أستاذ الحسن وأن الله يتقي المغفرة وخصوصا إلى سيد الكتاب بالحديث الإمام جلال الدين السيوطي والإمام النووي والإمام محمد بن قاسم وإمام أبي الشجاع وجميع مشايخنا في الدين أن تقي شيخهم بالمغفرة من رحمته ثم فتح المواده كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر منا أهل الدنيا الفانية الدنيا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah taala mudahkan langkah kita dan Allah taala pilih kita sebagai orang yang menuntut daripada ilmu agama. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita di setiap minggunya menjadikan sebab
turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pelajaran kita di kitab Babil Hadis Imam Jalaluddin As-Suyuti di bab yang ke-21. Al-babu hadi wa isrun. Bab yang ke-21 fi fadilati zikrillah. Di dalam keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir adalah termasuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu fadilahnya amat sangat luar biasa. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadhkuruni." Ingatlah kepadaku. "Azkurkum." Maka aku akan mengingatmu. "Washkuruli." Dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun. Janganlah kalian itu kufur atas nikmat yang aku berikan. Artinya, kalau seseorang kepengen Allah ingat dia, maka jalan satu-satunya yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya berzikir sama Allah. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama mengartikan diantaranya Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan uzkuruni bi taati. Kau ingat kepadaku dengan ketaatanmu kepadaku. Maka apa balasannya? Azkurukum bi ma'unati. Maka aku akan tolong hamba-hambaku ini yang taat samaku. Jadi Al-Imam Abdullah bin Abbas itu memberikan arti zikir itu taat kepada Allah. Maka ganjarannya orang yang taat sama Allah, maka pasti aku akan berikan bantuan untuk hambanya. Siapa orang yang mengingat Allah, yang dia taat sama Allah, maka orang itu pasti Allah bantu. Nah, itu menurut Al-Imam Abdullah bin Abbas. Dan menurut Al-Imam Sa'id bin Jubair, uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi magfirati. Arti daripada zikir artinya yaitu taat kepadaku, maka aku akan berikan ampunanku untukmu. Jadi zikir itu para ulama mengartikan macam-macam. Tapi pada dasarnya secara bahasa zikir itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan keutamaan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir. Dan di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zikrullahi alamul iman." Orang yang zikir sama Allah, dia setiap harinya ingat sama Allah, dia nyebut Allah, dia zikir sama Allah, dibaca tuh zikir-zikir yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca setiap harinya, maka zikir itu adalah alamul iman. Adalah benderanya iman. Tanda seseorang, orang itu punya iman sama Allah. Wa bara'atun minan nifaq. Dan orang yang zikir sama Allah terbebaskan dari kemunafikan. Wa hisnun minasyaitan. Dan dia dijaga sama Allah dari gangguan-gangguan setan. Wa hirzun minan niran. Dan dia terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir macamnya banyak. Zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Makanya para ulama itu mengumpulkan tuh satu wirid khusus ya yang para ulama itu kumpulkan. Ada yang namanya Ratibul Haddad, ada yang namanya Ratibul Attos, ada yang namanya Wirdul Latif, dan itu semua zikir-zikir yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada orang habis maghrib dibaca zikir apa? Zikir Ratibul Haddad.
Nah, di situ tersusun tuh zikir-zikir yang emang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulin Imam Haddad menjadi yang namanya ya Rotibul Haddad. Itu zikir-zikir yang kalau kita baca tuh manfaatnya banyak. Ada yang namanya Rotibul Atos, ada yang namanya Wirdul Latif. Nah, maka zikir-zikir itu yang kita baca adalah tanda keimanan yang ada di diri kita. Dan juga terbebaskan yang namanya kemunafikan di dalam diri kita. Begitu juga penjagaan tuh dari gangguan-gangguan setan. Makanya orang yang tiap harinya zikir aman dari setan. Kagak ada yang namanya sihir. Kagak ada yang namanya ketempelan tuh. Kenapa? Emang ada isinya. Zikir itulah yang menjaga daripada orang tersebut. Jadi kalau ada orang setiap harinya zikir, dia baca wirid, dia baca rotib, dia baca ya wirid-wirid kalau pagi, habis subuh, habis maghrib. Maka tuh orang dijaga sama Allah. Bahkan tuh kalau kita baca habis sholat, setiap hari yang kita baca tuh yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, itu Allah jaga sepanjang harinya dia. Paham gak tuh? Kan kita kadang suka baca tapi nggak tahu tuh manfaatnya apa. Ya, kalau habis subuh, ya sebelum dia pindah dari duduk tawaruk, duduk yang miring tuh, dia baca tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu kata Nabi Muhammad, Allah jaga orang itu sepanjang harinya. Sampai kapan? Nanti ketemu maghrib lagi, dibaca lagi tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allah jaga lagi itu orang sampai nanti ketemu subuh. Makanya sunnah kalau sholat maghrib ame sholat subuh itu jangan bergerak kakinya. Ya, duduk tawaruknya itu jangan bergerak. Duduknya itu begini nih. Ya. Dari salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diam dulu udah. Sampai kapan? Sampai Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa alika salam, wa hayna rabbana bisalam, wa adkhilna jannata darussalam, tabarakta rabbana wa alaika yahdil likar. Baru duduknya sih sila. Itu yang diajarin Nabi SAW. Ganjarannya apa? Itu Allah jaga. Satu hari itu Allah jaga yang namanya dari ya gangguan setan. Gangguan ya jin-jin yang kalau kita main kemana mungkin ketempelan. Nah itu penjagaannya dari zikir setelah sholat 5 waktu. Makanya rugi kalau ada orang habis sholat assalamualaikum assalamualaikum Allah melantas jalan. Bukan Allah melantas salam, Allah melantas jalan. Ya. Minimal Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam fa inna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Kalau buru-buru misal lagi sholat Allahu Akbar bunyi gojeknya dapat nih. Iya. Nunggu salam Allahumma antas salam baru deh. Iya, kalau emang enggak sempat wirid sampai akhir ya Allahumma antas salam. Begitu. Tapi kalau udah enggak ada kerjaan nih lagi nyantai. Habis sholat maghrib misalkan nyantai, ya baca tuh sampai akhir, sampai subhanallah subhanallah. Kalau bisa baca Rotibul Haddad, Rotibul Atos dibaca habis maghrib tuh. Ajarin anak-anaknya, kumpulin anak-anaknya baca rotib di rumah. Nah, maka tuh rumah yang dibacakan zikir itu rumahnya dijaga sama Allah. Gak ada yang namanya sihir, gak ada yang namanya gangguan-gangguan jin, gak ada. Kalau rumahnya emang dibacain apa? Zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita satu rumah boro-boro ada yang wirid, boro-boro ada yang zikir. Ya pantas rumahnya ya ada ini ada itu naudzubillah. Nah, maka penjagaannya itu dari yang namanya zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu ya membentengi kita dari yang namanya gangguan jin. Termasuk juga tuh kalau kita habis sholat baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali itu. Ya, siapa orang yang baca itu kata Nabi, setelah baca itu dia meninggal, dipastikan orang itu surga, dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Tercatat ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak amalan-amalan zikir-zikir yang habis sholat itu Nabi kasih tahu banyak ganjarannya. Di antaranya kalau
ada orang baca alam nasroh, dadanya dipegang, alam nasroh laka sudrok wa wada'na anka wizrok. Ya, itu Allah kasih keadaman hati. Itu Allah kasih kelapangan hati, kelembutan hati. Makanya kalau hati-hati yang keras, baca tuh alam nasroh laka sudrok sambil pegang dadanya tuh. Ya, habis sholat baca tuh. Insya Allah Allah kasih tuh kelembutan hati, nggak gampang baper, nggak gampang sakit hati, nggak gampang yang namanya ya dapat penyakit hati, nggak gampang. Melihat saudaranya punya ini punya itu, hati tenang deh. Ya, kenapa? Karena baca tadi tuh Allahumma syrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Begitu, itu ganjarannya, itu pahalanya begitu. Yang repot udah nggak mau baca zikir, nggak mau baca wirid, ya itu yang repot. Nauzubillah. Maka dari itu jangan sampai kita nggak baca zikir setiap harinya, apalagi habis sholat subuh tuh, ya habis sholat subuh kata Nabi orang yang habis sholat subuh dia zikir sampai matahari terbit, itu ganjarannya seakan-akan itu orang dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Cakep gak tuh? Kita belum haji, kita belum umroh, tapi dapat pahalanya. Apa pahalanya tuh? Habis sholat subuh, ya jangan tidur, baca wirid Wirdul Latif, baca Yasin. Kalau perlu baca sholawatnya. Ya itu ganjarannya, ya seakan-akan dia itu dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Nabi yang ngomong, bukan saya. Ya kalau udah Nabi yang ngomong pasti bener ya. Karena setiap apa yang diucapkan sama Nabi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen kita ya Allah belum haji, belum punya rezeki, mau umroh belum punya rezeki, baca tuh. Habis sholat subuh jangan tidur. Ya, saya pernah beberapa minggu baca tuh. Ya, alhamdulillah kita ame kita punya istri habis subuh baca. Nanti habis subuh jam 6 kelar terbit, udah istri ngajar, kita main sepeda begitu. Ya, artinya apa? Jangan sampai ya setelah subuh ya nggak ada kegiatan sama sekali, baca wirid gitu. Ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqila idza tamakkana dzikir minal qalbi. Kalau ada orang yang udah mantap zikirnya di hatinya dia, fa idza dana minhu syaitan suri'a kama yasrul insan idza dana minhu syaitan. Tuh setan datang sama dia seakan-akan tuh ya dibalikin tuh setan sama dia. Orang zikir, ya baca zikir, misalkan habis maghrib atau habis subuh atau habis asar, ya udah mantep tuh zikirnya, ya udah istiqomah di hatinya udah mantep. Setan datang tuh setan dijungkir balikin tuh sama dia, seakan-akan begitu. Artinya dijaga emang betul sama Allah. Setan nggak bisa ngegoda orang yang di hatinya ada zikir, ada yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kalau udah mentok, udah darurat, udah susah, baru ingat sama Allah, baru zikir sama Allah. Jangan begitu, naudzubillah. Mumpung dari sekarang. Ya, ini buat saya pribadi dan buat semua umumnya. Karena kita masih belajar. Kita pengen jadi hamba yang baik, hamba yang berkualitas dalam kehidupannya, yaitu jangan tinggalin zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri dzikrul khafi. Afdalnya zikir, paling afdalnya zikir adalah zikir yang khafi. Zikir yang disebutkan, dilantunkan di dalam hati kita. Artinya ini menghindari yang namanya riya. Ya. Biar kita duduk diam tapi hati kita zikir sama Allah. Itu yang cakep begitu. Ketimbang ada orang datang zikir di suaranya digedein. Pengen dilihat, oh ini orang lagi zikir nih, begitu. Jangan. Nabi bilang afdalul zikir dzikrul khafi. Paling afdalnya zikir yang di dalam hati. Biar kita duduk tapi hati kita ingat Allah gitu. La ilaha illallah astagfirullah begitu. Jadi dia nggak gampang keganggu setan. Waktu setan mau masuk ke dia nggak bisa, karena di hatinya ada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam asyaddul amal salasun. Paling beratnya perbuatan,
paling beratnya amalan. Salasun ada 3. Yang pertama, zikrullah ta'ala ala kulli halin. Dia zikir sama Allah di setiap keadaan dia. Mau keadaannya susah, mau keadaannya lagi seneng, mau keadaannya lagi banyak duit, lagi nggak punya duit, dia zikir sama Allah. Itu yang susah begitu tuh. Kan kadang kita kalau udah kepepet, dimentok punya hajat banyak, ngerangik sama Allah deh tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau giran punya duit, punya rezeki banyak, boro-boro ya Allah, ya Allah. Kita begitu. Ya. Nah, ini yang paling berat kata Nabi. Kita zikir di setiap keadaan kita tuh. Mau keadaan kita bagaimanapun, zikir sama Allah. Artinya istiqomah. Jangan ya zikir ada maunya doang. Misalkan mau kemana nih kita, mau jual rumah misalkan, atau mau ada proyek. Ya, ada proyek seakan-akan kayak malaikat udah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah begitu. Giliran proyeknya gol udah lupa lagi sama Allah. Nah, jangan begitu. Artinya tetap istiqomah, zikir sama Allah. Begitu. Apapun yang Allah kasih itu yang terbaik buat dia. Wa muwasatul akh min malikin. Dan dia muwasatul akh min malik. Membantu daripada saudara yang kesusahan. Ini berat sebenarnya. Ini Nabi SAW ngasih tahu yang paling berat amalan ya zikir sama Allah setiap keadaan dan juga membantu saudara kita yang lagi susah. Berat ini. Ya. Wa insaful faqr al-ba'is min nafsik. Dan yang ketiga ya amalan yang paling susah apa? Yaitu insaful faqir al-ba'is min nafsika, yaitu menjadikan dirimu khadiman lil mustad alladzi asabahu bu'sun wa syiddatan. Menjadikan diri kita ini sebagai pembantu daripada orang yang membutuhkan. Susah juga tuh. Kita mau nolong orang, diri kita juga kudu ditolong sama orang. Dan kita kepengen nolong orang, itu yang lebih susah. Kita kepengen nih, ya lagi susah misalkan, lagi pengen dibantu sama orang. Tapi kita ngelihat orang, pengen kita bantu. Itu susahnya nauzubillah. Maka dari itu ini amalan-amalan yang susah. Perbuatan yang amat sangat dahsyat kalau dikerjakan itu pahalanya luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita dengarkan, apa yang kita bacakan, mudah-mudahan bisa kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dikit-dikit, amalin dikit-dikit. Jadi pulang ngaji, ada hadiah, ada amalan yang kudu kita amalin dikit-dikit. Biar menjadi apa yang namanya pengajian itu bawa berkah itu begitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Wa qala radhiyallahu an, mengulangi sedikit pelajaran kita yang kemarin tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Mungkin kemarin ada yang kagak masuk, ada yang kagak dengar, kita ulang sebentar. Walladzi yubtilu bihi as-sholatu ahadu asyra syai'an. Yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Jadi 11 perkara ini kalau salah satu aja kita kerjain, batal sholat kita. Agak sah. Biar kata sholatnya kayak malaikat, khusyuk begitu. Tapi ngerjain salah satu ini, gak sah sholatnya. Dapat cuma capek doang, pegel. Begitu. Yang pertama al-kalamu al-amdu. Yang pertama adalah berbicara secara sengaja. Dia lagi sholat, ya ketelepasan dia ngomong, batal sholatnya. Lagi sholat, ya temannya iseng kemarin, lu rokok gua lu taruh mana? Ya taruh di situ tuh, batal sholatnya. Ngomong dia. Yang dimaksud ngomong as-shalih li khitabil adamin, ucapan yang emang biasa dilakukan ame manusia. Bahasa nih
yang biasa dilakukan, yang diomongin sama manusia dalam sholat, batal. Sawa'un ta'allaku bimaslahatis sholat amla. Walaupun tuh omongannya ada kaitannya sama sholat. Paham gak tuh? Misalkan imam lupa tasyahud awal. Si makmumnya mau ngingetin. Tapi ngingetinnya pakai bahasa Indonesia. Ya. Imam belum tasyahud awal, batal salatnya. Gitu. Imam mau berdiri nih. Ya. Allah belum tasyahud awal, batal. Batal. Kecuali ngingetinnya pakai lafaz subhanallah. Sama kalau perempuan dengan menepuk daripada telapak tangan dia, gitu. Sekarang kita udah belajar tuh kalau ada yang salah, ya si suami imam, istrinya makmum. Si suami emang banyak pikiran, lupa tasyahud awal. Si perempuannya, ya caranya menepuk tangan dia, gitu. Ingetin kalau belum tasyahud awal misalkan. Kalau laki-lakinya ngucapin subhanallah, gitu. Nah, walaupun omongan itu ada kaitannya sama sholat, tetap batal. Kalau pakai bahasa Indonesia batal udah. Ya, batal. Yang kagak batal kalau pakai subhanallah. Dia niat zikir sekaligus ngingetin sama imam kalau imamnya ada yang lupa, gitu. Yang kedua, al-amal katsir, al-mutawali. Banyak gerak. Ya, arti banyak gerak di sini al-mutawali, yang berturut-turut. Kasalah satu khutwat amdan kana dzalika aw sahwan. Ya. Seperti contohnya 3 kali langkah berturut-turut. Baik itu secara sengaja maupun dia lupa. Kalau udah 3 kali berturut-turut batal salatnya. Kemarin kita udah bahas, ada gerakan yang kecil, ada gerakan yang besar. Kalau gerakan kecil, kemarin tuh, apa yang ngegerakin jari-jari kita, jari-jari tangan atau jari-jari kaki, itu gerakan kecil namanya. Biar kata gerakannya banyak itu nggak batal, karena gerakannya kecil. Ya, mata kita gerakin, atau kuping, ya ada orang kupingnya bisa digerakin, akhirnya digerak-gerakin sama dia. Ya, itu nggak batal. Yang batal itu kalau gerakannya gerakan besar yang mutawali, yang terus menerus, yang 3 kali berturut-turut. Dan biasa orang sholat yang kagak sadar setelah sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Tangan gitu tuh. Nah, itu hati-hati tuh. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya begitu tuh. Itu termasuk gerak yang mutawali, yang berturut-turut. 3 kali batal. Jadi kalau di sami Allahu liman hamidah udah diam duduk, tangannya di sebelah sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Sami Allahu liman hamidah udah. Jangan sami Allahu liman hamidah gitu tuh. Dayun-ayun. Ya. 1 2 3 batal salatnya. Atau hati-hati. Kita udah ngaji nih. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah udah diam tangannya enggak kemana-mana. Ya, jangan dayun-ayun tuh. Nah, itu yang agak sadar tuh batal. Karena gerakannya gerakan besar tuh. Ya, karena apa? Yang gerak sikunya. 1 2 3 tuh batal. Begitu. Hati-hati. Amal qalil fala tabtilu sholatuhu bih. Kalau gerakan kecil enggak batal. Tadi tuh pakai gerak-gerakan jari. Mata kita gatel, kita mau garuk-garuk pakai jari-jari kita biar kata 3 kali lebih enggak batal. Asal yang gerak jarinya. Tuh, begini nih. Kalau yang gerak tangannya begini batal. Begini deh. Ya, yang penting jangan sampai gerakan besar itu ya melebihi daripada 3 gerakan. Kalau gerakan kecil enggak masalah nih begini. Emang gatel, emang ada sholat di bawah papan ada semut lagi. Enggak, itu gede-gede banget, gatel gitu. Garuknya pelan-pelan gitu. Ya, jangan sampai garukan yang gerakannya besar. Itu bisa batalin sholat. Begitu. Wal hudus. Ya, dan berhadas. Lagi sholat berhadas. Al-asghar au akbar, baik hadasnya kecil maupun hadasnya besar batal. Lagi sholat kentut misalkan. Ya. Allahu Akbar, emang dia udah nahan. Akhirnya
kentut, batal sholatnya. Codas kecil. Atau lagi sholat, ya kesentuh ame istri kita. Atau sama yang bukan mahram kita, kena kulit begitu, ya batal. Karena termasuk daripada bersentuhan kulit yang bukan mahram, itu batalin wudu. Kalau udah batal wudu, batal sholatnya. Karena dia udah berhadas. Wal akbar atau hadas besar. Hadas besar nyontohnya bagaimana nih? Ya, ada orang sholat misalkan di lapangan kalau begitu. Ya, ngelihat orang perempuan baru bangun tidur kali begitu. Ya, akhirnya terjadi hadas besar, tetap batal. Contohnya begitu ya. Wal hudusun najasah dan kejatuhan najis. Ya. Salat bawa najis batal. Kejatuhan najis batal. Ya. Kejatuhannya di mana? Di tempat-tempat yang dipakai buat salat. Di tempat sujud atau di badan kita, di baju atau di badan kita. Kalau najisnya itu kering dan cepat dibuang, itu nggak batalin sholat. Tapi dengan catatan ngebuangnya jangan sampai anggota tubuh kita kena najisnya. Paham nggak tuh? Jadi misalkan ada kotoran cicak atau kotoran tikus yang udah bertahun-tahun, kan kering tuh, jatuh ke sini kita tahu cepat dibuang. Tapi ngebuangnya jangan sampai kena tangan kita. Gimana caranya? Yang penting jangan sampai kena tangan kita. Mungkin bajunya kita geser sedikit begitu, biar dia jatuh, kemudian kita agak pindah sedikit sholatnya tuh. Yang penting gerakannya jangan lebih dari 3, itu nggak apa-apa. Beda halnya kalau yang jatuh najisnya basah, batal udah. Karena kalau udah basah tembus dia ke baju kita, itu batalin sholat. Walau waqa'a ala thawbihi najasatun ya bisa fanufidhu thawbahu halan lam tubtil sholatuhu. Dan ini yang tadi kita jelasin. Kalau ada najis yang kering dan cepat kita buang, itu nggak batalin sholat. Kalau ngebuangnya nggak ada anggota tubuh kita yang kena najisnya itu. Gitu. Artinya nggak langsung kita kena tangan kita kena najis, bukan. Jadi gimana caranya geserin tuh najis tanpa kita sentuh, tanpa kena tangan kita, gitu. Wan kisyaful aurah, dan diantara juga yang batalin sholat wan kisyaful aurah, terbukanya aurat amdan, secara sengaja. Ya, secara sengaja termasuk diantaranya kalau ada orang bercanda sama kita, ada orang bercanda dalam sholat, ternyata yang ngebecandain kita lagi sholat, yang ngebecandain kita belum sholat, tapi dia bercanda sama kita. Akhirnya apa? Kebuka aurat kita, batal. Paham gak tuh? Kita sholat nih, kan namanya bocah, ya, masa-masa remaja kan pada bercanda tuh sholat. Ya, temennya sholat, Allahu Akbar. Gak taunya, ya, dia bercanda sampai kebuka auratnya dia dalam sholat, batal sholatnya. Begitu, karena sengaja tuh dia. Begitu. Fa'in kasyafa harih. Nah, kalau kebukanya karena angin. Fasataraha fil halin lam tubdilu sholatu. Kalau kebukanya emang nggak sengaja, emang karena anginnya kenceng, sholat di lapangan. Ya, kita tahu angin kenceng nih, akhirnya cepat kita tutup, itu nggak batal. Yang bedanya kalau dibukanya secara sengaja, begitu. Wa tagyiru niyah, dan diantaranya juga yang batalin sholat tagyiru niyah. Ka'an yanwiyal khurud minas sholat, mengubah niat dia. Allahu Akbar, rakaat pertama. Rakaat kedua dia bilang, ya, batalin aja sholatnya deh, batal sholatnya. Karena ada perubahan dalam hati dia, niat keluar dari sholat, batal sholatnya. Atau dia ragu, Allahu Akbar, ya, wah, dompet taruhnya di tempat wudhu nih, batalin enggak ya? Batal apa enggak nih? Batal sholatnya. Gitu. Ya, namanya tagyiru niyah, mengubah daripada niatnya dia.
Wastidbarul kiblah, dan berpaling dari kiblat. Batal juga salatnya. Yang namanya madhab kiblat, yang madhab kiblat dada kita. Bukan pala, ya, tapi dada kita. Dada kita yang madhab kiblat. Gitu. Kalau udah berpaling dari kiblat, batal salatnya. Batal. Karena ja'alha khalfa zahri. Karena kan dia itu ya memalingkan daripada kiblat, batal. Menjadi apa namanya barometernya dada kita tuh. Madhabnya ke arah kiblat. Begitu. Di antaranya wal akl wa syurub, makan dan minum, batal salat. Ada orang lagi salat makan, ada orang lagi salat minum, batal. Katsiran kana al ma'kul wa masyrab aw qalilan. Baik yang makannya sedikit atau makannya yang banyak sekalipun batal kalau lagi sholat. Begitu. Ya, makanya ada ungkapan yang batalin puasa batal juga dalam sholat. Gitu. Makan, minum batal puasanya, lagi sholat juga batal. Begitu. Beda halnya kalau emang dia lupa dalam puasa. Kalau lupa dalam sholat tetap batal. Ya. Kalau dia lupa, kalau lagi puasa dia makan banyak, makan nih, misalkan besok 1 Ramadan, ya dia nggak ingat kalau itu 1 Ramadan, dia makan sepiring, dia minum, makan lagi, udah kenyang, udah ngerokok sebatang, udah ngopi, ingat, oh iya puasa, nggak batal tuh, kagak batal, lupa, begitu, rezekinya dia udah. Beda halnya kalau lagi sholat, lupa dia makan, nggak ada hubungannya. Dia sholat mau ngapain dia makan? Ya, sengaja nggak sengaja kalau dia makan batal. Illa an yakuna syakhsun fi hadhihi surah jahilan tahrim dzalik. Beda halnya ya kalau orang itu emang bodoh tuh. Nggak ada yang ngajarin dia kalau makan itu haram dalam sholat. Tapi nggak ada orang sekarang. Orang udah pada tahu kalau makan, minum batalin sholat. Gitu. Dan haram tuh kalau dia Allahu Akbar makan dan minum waktu sholat. Haram. Batal sholatnya. Wal qahqaha, dan juga qahqaha. Wa minha man yu'abbaru anha bidhaq. Ya, ketawa yang terbahak-bahak batalin sholat. Ya. Ketawa yang bahak-bahak bagaimana tuh? Pokoknya udah cengik-cengik tuh. Lagi sholat udah gitu. Batal sholatnya. Kecuali cuma senyum-senyum dikit. Senyum-senyum doang begitu, namanya dia nahan-nahan ketawa. Selagi nggak koh-koha, selagi nggak keluar suara dan ketawanya nggak keluar, itu nggak batal. Tapi makruh. Makruh. Batalin sholatnya kalau udah keluar tuh, ya ketawanya dia, baru dia batal. Namanya koh-koha, batal sholatnya. Wariddah, yang terakhir adalah riddah. Wahiyya qatul Islam biqaulin aw fi'lin. Yaitu keluar dari agama Islam, artinya murtad. Dalam sholat dia murtad, batal sholat dia. Baik biqaulin aw fi'lin, baik dengan ucapan atau dengan pekerjaan dia yang membuat orang itu menjadi murtad. Naudzubillah. Ya, batal sholatnya. Bagaimana tuh keadaan murtad? Wallahu a'lam. Lagi sholat murtad, saya nggak tahu contohnya bagaimana tuh. Ya, pokoknya kalau dia murtad, ya menduakan Allah, menyekutukan Allah, ya batal sholatnya. Begitu. Ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Faslun fi adadi rakaatis sholat. Asal yang menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat. Nah, ini agak mudah nih. Wa rakaatul faraid, dan rakaat sholat yang fardu ay fi kulli yaumin wa lailah fi sholatil hadar ilal yaumil jum'ah 17 rakaat. Jadi sholat yang wajib kalau kita kumpulin tuh dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu rakaatnya ada 17. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu dijumlahin semuanya ada 17. Ilal jum'ah, kecuali hari Jumat. Begitu. Wa amal jum'ah, wa amma yaumal jum'ah fa'addadu raka'atil faraid fi yaumiha 15. Tapi kalau itu hari-hari Jumat,
maka tinggal kurangin 2 jadi 17 rakaat. Begitu. Wa amma adadu rakaatis sholatis safar fi kulli yaumin lil qasir. Ya, kalau jumlah rakaat salat orang yang berpergian. Kalau orang berpergian boleh 2. Boleh menjamak, boleh mengqasar salat. Nanti ada pembahasannya. Gimana caranya mengqasar salat? Yang tadinya 4 jadi 2. Yang tadinya salat zuhur di ta'khir menjadi salat asar. Atau yang sholat asar ditakdim di waktu zuhur. Ntar ada pembahasannya. Nah, intinya kalau orang itu dalam keadaan musafir dan dia dalam keadaan boleh mengqasar, maka jumlah rakaat keseluruhannya itu ada 11 rakaat. Karena yang 4 jadi 2 diqasar. Begitu. Minimal orang berpergian yang memboleh mengqasar sholat kurang lebih jaraknya 84 km. Hitung deh tuh dari sini ke mana tuh 84 km. Kalau misalkan kita lihat Google Map, oh jaraknya udah 100 km, boleh tuh. Tapi dengan syarat safarnya safar yang mubah. Paham gak tuh? Berpergian yang mubah. Artinya nggak ada maksiat di dalamnya. Ya. Beda halnya kalau ada orang mau main ke Garut misalkan. Mau ngapain ke Garut? Mau ketemu cem-ceman gitu. Ketemuan perempuan misalkan, ya perjalanannya dosa tuh, dan itu nggak boleh dikosor dan nggak boleh dijamak. Yang boleh hanya berpergian dalam keadaan berpergiannya mubah, mau silaturahmi gitu, mau ketemu saudara di Garut atau mau nyambung ya silaturahmi sama keluarga yang udah lama ketemu daerahnya di Garut, kebetulan Garut 100 km lebih. Boleh qasar, boleh jamak. Begitu. Wa qauluhu fiha arba'u salun sajadah. Dan di dalam salat itu ya yang wajib ada arba wa salasuna sajadah. Ada 34 sujud. Ini hitung-hitungannya aja nih. Ya, wa arba tis'una takbira. Dan ada 94 takbir. Wa tis'at tasyahudat. Dan ada 9 tasyahud. Wa 10 taslimat dan ada 10 salam. Wa mi'a wa salasu wa khamsuna tasbihah. Dan ada 153 tasbih. Wa jumlatul arkan fis shalah mi'a wa sitta wa isruna ruknan. Ya kalau dijumlahin tuh ya rukun di dalam salat-salat yang fardu itu kurang lebih ada 126 ruknan. Wa fis subuh salasuna ruknan. Dalam salat subuh yang wajib ada 30 rukun. Fil maghrib isna wa arba'una ruknan. Dan maghrib ada 42 rukun. Wa fi rubaiyah arba wa khamsuna ruknan. Ini dalam salat-salat yang rubaiyah yang 4 rakaat ada 54 ruknan. Wa ila akhirih zahir ghaniyun 'anil syara. Dan hal-hal ini ya yang udah jelas, yang enggak perlu dijelaskan lagi. Artinya kalau dihitung-hitung tuh salat-salat yang fardu begitu tuh, takbirnya ada sekian, jumlah rakaatnya kalau dijumlahin ada sekian begitu. Yang terakhir, wa man ajaza 'anil qiyam fil fardhah. Siapa orang yang enggak mampu. Ajaz tuh enggak mampu, artinya lemah. 'Anil qiyam fil fardhah. Dari berdirinya di dalam sholat yang wajib. Lima syaqqat talhaquhu fi qiyamih, yang emang udah berat buat berdiri. Artinya udah nggak bisa berdiri, mau berdiri susah. Emang kegemukan atau emang ada penyakit yang bikin dia itu nggak bisa berdiri. Sholat jalisan, maka boleh orang itu sholatnya duduk. Ya, kalau kita belajar kemarin tuh termasuk rukun sholat berdiri bagi yang mampu. Sholat fardu wajib berdiri. Kalau ada orang sholat fardunya duduk, agak sah sholatnya. Kecuali sholat sunnah, boleh duduk. Walaupun dia mampu berdiri, duduk boleh. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib berdiri. Kalau dia mampu. Nah, kalau kagak mampu, ya di sini disebutkan wa man ajaza 'anil qiyam. Kalau dia nggak mampu buat berdiri dalam sholat yang wajib, sholat jalisan. Maka boleh sholatnya duduk. Gitu. Jadi nggak ada larangan
Kalau emang dia nggak mampu berdiri, boleh duduk. Ala ayyi hay'atin sya'a. Duduknya boleh bagaimana aja. Boleh sila, ya, boleh duduknya tawaru. Tawaru tuh ya duduknya atau iftirash, boleh. Bebas, bebas apa namanya? Bebas buat duduknya bagaimananya boleh. Walakin al-iftirashuhu fi maudi qiyamihi afdal. Tapi yang afdal duduknya iftirash. Atau iftirash, duduknya tasyahud awal. Itu namanya iftirash. Kalau duduk tasyahud akhir namanya tawaru. Ingat-ingat tuh. Kalau duduk di antara tasyahud awal namanya iftirash. Tapi kalau duduk di tahiyat akhir namanya tawaru. Nah, yang afdalnya duduknya iftirash. Duduk seperti orang yang tasyahud awal. Begitu. Min tarbi'aihi fil adhar. Daripada dia duduknya sila. Kalau bisa duduknya iftirash, lebih baik iftirash duduknya tuh. Kalau emang sholatnya nggak mampu berdiri. Caranya bagaimana? Yang bilang kagak mampu nih siapa? Diri dia sendiri. Kalau emang ngerasa kagak mampu, kayak lebih sakit banget kaki nih misalkan. Ya. Yeah. Atau mungkin dia nanya dokter, dok kalau saya berdiri, nih saya punya penyakit, bakalan sembuh gak? Oh enggak, ternyata lama sembuhnya. Duduk boleh. Gitu. Jadi seperti itu. Ya. Yeah. Jadi kalau dia nggak mampu buat sholatnya berdiri, sholatnya duduk. Itu sholat yang wajib. Tapi kalau dia sholat yang sunnah, boleh duduk. Walaupun dia emang mampu berdiri. Tapi kalau sholat wajib berdiri bagi yang mampu. Karena berdiri termasuk daripada rukun sholat. Kalau ada orang yang mampu berdiri tapi nggak berdiri dalam sholat yang fardu, nggak sah sholatnya. Begitu. Waman ajaza anil julus shalla muttaji'an. Ya, kalau nggak bisa duduk, sholatnya muttaji'an. Insyaallah minggu depan kita jelasin. Sholat yang muttaji'an. Artinya kalau dia nggak bisa duduk, sholatnya muttaji'. Ya, celentang. Ya, insyaallah minggu yang akan datang kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau bertanya silahkan.